Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Viviani, saya dari kelompok 8. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Project Assignment Advanced Digital Marketing, yaitu UMKM Kain Murah Jababeka. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 1. Chandra Pamungkas, 2. Listiana Putri, 3. Marita Viviani, dan 4. Muhammad Gusdur Hardianto. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memanfaatkan fasilitas dari pihak eksternal menggunakan modal awal dengan dana pribadi, melakukan pengemasan ulang produk, dan menjual kembali dengan ukuran produk yang lebih kecil sehingga terjangkau untuk kalangan masyarakat. UMKM Kain Murah Jababeka berupaya untuk memperluas jaringan di berbagai wilayah dengan cara memanfaatkan teknologi dan berbagai fasilitas digital. Walaupun kendala untuk proses pembayaran produk menjadi hal yang harus ditingkatkan supaya menjadi lebih efisien dan menghindari penipuan, karena penjualan juga dilakukan secara online. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pendahuluan. Usaha mikro kelas menengah atau UMKM merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Digital marketing merupakan penggunaan media internet dan teknologi interaktif lainnya untuk tujuan menghubungkan konsumen dan perusahaan serta dapat secara langsung berbagi informasi dan berkomunikasi. Digital marketing juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari pemasaran online melalui web, perangkat games, maupun telepon genggam. Tujuannya yaitu untuk menawarkan akses baru terkait metode promosi dan periklanan yang memiliki pengaruh besar untuk menarik perhatian orang lain atau calon pelanggan. Selanjutnya, berkembangnya IT pemasaran ditandai dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia yang mendorong perubahan terhadap pemasaran konvensional. Penerapan yang dapat dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memberikan fasilitas kepada konsumen dengan merubah pola periklanan yang dahulunya berbentuk konvensional seperti melalui media koran, majalah, televisi, dan radio dirubah menjadi digital. Jenis-jenis digital marketing meliputi website, search engine marketing, social media marketing, online advertising, email marketing, dan video marketing. Perubahan yang terlihat yakni mudahnya pencarian UMKM pada search engine Google, Bing, dan yang lainnya, sosial media, maupun marketplace dan e-commerce. Digital marketing dapat mempermudah UMKM melakukan promosi dengan biaya yang lebih terjangkau. Mempelajari digital marketing sangat berpengaruh dan dibutuhkan untuk UMKM sehingga hubungan brand dengan calon pembeli
potensial menjadi lebih interaktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Chandra. Untuk yang selanjutnya, pada penelitian ini, UMKM yang akan menjadi narasumber yaitu Kain Murah Jababeka, sebuah agen atau distributor perusahaan tekstil di Jababeka, khusus kain potong, sisa produksi yang telah diinspek dan diambil yang bagus dengan panjang yang cukup. Kain Murah Jababeka menjual berbagai jenis kain, seperti kain bahan cotton, rayon, spandek, batik, serta polosan dengan harga murah dan berkualitas. Kain Murah Jababeka berlokasi di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan Kancil 1, Blok B, nomor 42, Cikarang Baru. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil berupa pengaruh pemasaran digital terhadap penjualan, proses penjualan, sasaran konsumen yang dituju, cara menghadapi masalah marketing, serta hal positif yang didapatkan setelah menerapkan pemasaran digital. Untuk yang selanjutnya, dasar teori. UMKM atau usaha mikro kecil menengah ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau bisa perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut UU UMKM di Indonesia, usaha mikro harus memiliki kriteria omset 2 tahunan maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil memiliki kriteria omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan untuk usaha menengah memiliki pendapatan usaha 2,5 sampai dengan 50 miliar. Dengan adanya kemajuan UMKM, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, salah satu kesuksesan bisnis ialah penunjangan teknologi yang tepat sasaran. Pada tahun 2017, kurang lebih 8 juta unit UMKM sudah go digital. UMKM bahkan dianggap menjadi tulang punggung perekonomian di saat perusahaan besar tumbang dan dianggap menjadi solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Dengan adanya usaha-usaha dapat membuka lapangan kerja kian bertambah, otomatis tingkat pengangguran semakin kecil bahkan dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar. Dengan adanya masa pandemik ini, masyarakat UMKM memiliki strategi dengan berjualan online dan variasi produk. Dengan ini, pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemik, pemerintah menyadari pentingnya digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM ialah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Dengan adanya digitalisasi UMKM, masyarakat harus lebih kreatif untuk bisa memasarkan produk masing-masing. Kegiatan ini dimaksud dengan digital marketing, ialah kegiatan jual beli atau kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan media seperti blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Semua upaya pemasaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan internet. Harapan dengan adanya UMKM yang go digital dengan memanfaatkan perangkat elektronik ini agar dapat memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness, dan meningkatkan penjualan bagi pelaku UMKM, serta dapat terus membantu perekonomian di Indonesia dan mengurangi pengangguran. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kak Liviana. Baik, Mas Chandra, terima kasih. Saya lanjutkan ke strategi penelitian yang berjudul UMKM Kain Murah Jababeka. Ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.
Analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk mendapat pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Next. Next, Kak, tolong. Baik, di sini ada teknik pengumpulan data, ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Penelitian langsung kepada pemilik dari UMKM Kain Murah Jababeka untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan digital marketing. Kemudian kedua ada wawancara. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini melakukan wawancara kepada pemilik UMKM Kain Murah Jababeka mengenai digital marketing. Terakhir ada dokumentasi, ialah penguat hasil dari kegiatan wawancara atau hasil dari pengamatan penelitian. Dokumen berisi informasi dari hasil wawancara yang dilakukan. Next. Kemudian di sini ada metode analisis data kualitatif, metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil observasi dan wawancara. Metode analisis dapat menggunakan teknik triangulasi agar mendapatkan kebenaran informasi yang tepat. Proses yang dilakukan peneliti melakukan kegiatan mendatangi subjek atau responden secara langsung, melakukan wawancara ke subjek, dan mencatat semua hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada hasil dan analisa. UMKM Kain Murah Jababeka ialah agen atau distributor perusahaan tekstil di daerah Jababeka khusus pada potongan kain sisa produksi yang telah dan diambil yang bagus. Nah, Kain Murah Jababeka menjual banyak jenis kain seperti kain bahan katun, rayon, spandek, batik, serta polosan dengan harga murah dan berkualitas. Dengan harga yang murah dan bahan berkualitas ini menjadikan penjualan kain sewaktu belum pandemi COVID melanda dapat dikatakan penjualannya konstan. Hal ini karena kebutuhan orang masih terbagi-bagi antara kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun ketika pandemi mulai melanda, justru penjualan kain jenis rayon meningkat. Hal ini terjadi karena banyak orang yang bekerja dari rumah atau work from home, mereka membutuhkan kain yang adem untuk dipakai. Untuk di masa saat ini, banyak sekali tantangan untuk mengembalikan kondisi penjualan seperti semula. Contohnya inflasi yang tinggi, serta pengaruh dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Serta kebutuhan kain atau sandang tidak lagi menjadi prioritas utama. Saat ini rata-rata lebih mengutamakan bahan pangan. Dengan kondisi seperti ini dan mulai beralihnya era menjadi era digital, maka mulai mengadaptasikan diri untuk melakukan penjualan secara digital. Jadi penjualan mulai beradaptasi menggunakan marketplace dan promosi menggunakan website. Fungsinya ketika ada pembelian secara ecer, bisa menggunakan marketplace yang ada, sedangkan website lebih ke website. Hal ini dilakukan untuk membagi porsi penjualannya sesuai dengan keadaan pasar. Sebagai pelaku usaha juga menganalisa bagaimana kebutuhan pasar saat ini. Ketika ada pembeli pasar masuk, pembelian, maka pelaku usaha akan mengurangi kapasitas penjualan ecer. Begitupun sebaliknya ketika pembeli besar sepi, maka lebih memprioritaskan ke pembeli ecer. Nah, dari kesimpulan di atas yang didapatkan dari penelitian UMKM Murah Jababeka bahwa kondisi pasar itu sulit untuk ditebak. Terlebih lagi pandemi seperti ini lebih tidak dapat ditebak. Namun di era digitalisasi ini lebih memudahkan dalam memasarkan kain. Banyak sekali marketplace yang dapat digunakan untuk penjualan. Tidak hanya kain, namun apa saja yang dapat dijual di marketplace. Tetapi sebagai pelaku usaha juga harus memperhatikan pasar. Kira-kira apa yang lebih dibutuhkan pasar saat ini sehingga penjualan dapat terus dilakukan. Next. Di sini ada beberapa link referensi acuan kita.
Kemudian demikian project assignment PowerPoint Advanced Digital Marketing mengenai UMKM Kain Murah Jababeka dari kelompok 8. Saya juga ingin berterima kasih kepada Mbak Marita dan Mas Chandra, kemudian di sini juga Mas Gus Dur ya, yang sudah membacakan PowerPoint-nya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.